pemeriksaan mata pada anak, jika untuk mengetahui adakah kelainan mata atau tidak pada anak-anak, itu dapat kita lakukan sedini mungkin. Bahkan sejak bayi kita sudah tahu mata anak itu adakah kelainan di matanya. Namun jika untuk mengetahui adakah kelainan kaca mata pada anak-anak kita, itu kita juga dapat mengetahui sebelum usia sekolah. Jadi kita tidak perlu menunggu sampai dia bisa membaca, tahu huruf, tahu angka. Jadi sebelum anak itu bersekolah, kita dapat mengetahui ukuran kacamatanya. Orang tua harus aware atau harus peduli jika anak ada menunjukkan tanda-tanda butuh kacamata atau gangguan penglihatan terjadi pada anaknya. Jadi kalau ternyata anak tersebut butuh kacamata, maka pemeriksaan berikutnya dilakukan sesuai anjuran dokter. Namun jika tidak perlu kacamata, mata anaknya normal, itu pemeriksaan rutin tiap tahun harus dilakukan. Pemeriksaan mata sejak dini sangat penting untuk memastikan mata anak Anda sehat dan tidak memiliki masalah penglihatan yang dapat mengganggu dan berpotensi mempengaruhi keselamatan anak Anda, serta menghambat prestasi belajarnya di sekolah. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan mata secara dini, anak Anda berpotensi untuk terhindar dari timbulnya mata malas atau yang kita kenal dengan lazy eye. Untuk memeriksa kesehatan mata anak, banyak sekali pemeriksaan yang bisa kita lakukan pada praktik sehari-hari. Yang paling pertama adalah untuk memeriksakan tajam penglihatan dari anak-anak. Sebenarnya jenisnya ini banyak sekali yang dilakukan tergantung usia dan bergantung apakah anak bisa berbicara, apakah sudah bisa membaca atau masih berusia di bawah 3 tahun. Karena pemeriksaannya akan nanti disesuaikan dengan usia sang anak. Kemudian selain pemeriksaan penglihatan anak, pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan gerak bola mata. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk melihat bagaimana posisi kedua mata anak, apakah sejajar atau ada kelainan tertentu seperti juling. Yang lain yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan tekanan bola mata. Ini bertujuan untuk memeriksa bagaimana kondisi tekanan bola mata anak. Normalnya tekanan bola mata itu sekitar 10 sampai 21 mm air raksa. Ini bertujuan untuk melihat apakah anak ada memiliki kecenderungan peningkatan tekanan bola mata atau bahkan glaukoma pada anak. Pemeriksaan lainnya yang rutin dilakukan yaitu pemeriksaan buta warna atau penglihatan warna. Ini biasanya paling sering kita lakukan pada anak-anak yang sudah biasa mengucapkan angka atau huruf. Pemeriksaan warna ini lazim dilakukan menggunakan pemeriksaan Ishihara. Anak-anak akan diminta untuk menyebutkan angka yang terdapat pada lembar Ishihara. Apabila anak-anak kesulitan untuk menyebutkan angkanya, maka bisa ditemukan bahwa anak ini mengalami gangguan penglihatan warna. Selain itu, ada pemeriksaan lapang pandang. Pemeriksaan lapang pandang ini agak sedikit cukup menantang jika dilakukan pada anak-anak, terutama apabila anak-anaknya tidak kooperatif atau belum mengerti instruksi. Namun pemeriksaan ini bisa dilakukan apabila anak sudah cukup mengerti dengan instruksi dan sudah dapat bekerja sama dengan pemeriksa, yaitu dokter mata. Pemeriksaan lapang pandang ini sendiri juga bisa dilakukan secara sederhana di klinik, di poliklinik, ataupun menggunakan alat yang canggih seperti Humphrey. Kelainan refraktif atau kelainan kacamata merupakan suatu kelainan yang menyebabkan kesalahan bias atau penglihatan menjadi kabur. Biasa disebut sebagai rabun jauh. Dalam hal ini dapat terjadi miopia, astigmatisme, atau hipermetropia. Gejala yang sering timbul adalah, pertama, anak suka memicingkan matanya saat menonton TV atau melihat jauh. Kedua, sering maju-maju untuk melihat papan tulis. Ketiga, adanya anomali head posture, ada posisi kepala yang tidak normal sewaktu melihat objek yang jauh. Keempat, agak susah untuk membuat tulisan kecil-kecil, jadi tulisannya
besar-besar. Amblyopia atau mata malas. Gangguan ini terjadi karena adanya gangguan perkembangan maturasi dari penglihatan yang disebabkan oleh adanya gangguan pada mata. Dapat terjadi amblyopia deprivatif di mana salah satu mata tertutup, bisa karena adanya ptosis kongenital ataupun adanya katarak ataupun adanya kelainan lain yang mengganggu penglihatan mata. Kedua, amblyopia strabismus disebabkan karena mata juling, jadi salah satu mata akan mengalami amblyopia. Strabismus atau mata juling merupakan suatu gangguan kelainan posisi bola mata, di mana kedudukan bola mata tidak dalam posisi sejajar, bahkan bisa menyilang. Hal ini akan menyebabkan mata bisa menjadi mata malas yang akan mengganggu tajam penglihatan. Tips menjaga kesehatan mata anak, yang pertama periksakan ke dokter secara rutin, beri nutrisi untuk mata dengan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan, kurangi penggunaan gadget atau aktivitas dekat yang berjarak 30-60 cm, dan lebih utamakan aktivitas outdoor daripada indoor.